wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hepriani dari SMA Negeri 2 Seluma, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Seluma. Saya hari ini ditemani oleh Ibu Epa Sesti, guru mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi nih Bu. Sebelum nanti akan dilaksanakan observasi selanjutnya. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, adapun tujuan pelaksanaan praobservasi untuk hari ini itu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu nanti. Baik Bu. Ya, izin ya Bu. Kira-kira nih Bu, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, apa itu Bu? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan nanti itu satu, mengidentifikasi kehidupan manusia purba melalui buku teks. Yang kedua, memahami peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terus yang keempat, memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman pra-absen. Oke Bu, berarti tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu ada 4 ya Bu. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan ini Bu, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu di bagian apa? Di bagian pengetahuan dan keterampilan. Baik, di bagian pengetahuan dan keterampilan itu yang akan Ibu fokuskan ya Bu. Kira-kira Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Dengan menggunakan saintifik Bu ya. Oke. Berarti metode yang akan Ibu gunakan itu menggunakan metode saintifik. Kalau media pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu media pembelajaran seperti apa Bu? Melalui workshop atau lembar kerja, terus lembar penilaian. Ada 2 berarti ya Bu, ada workshop sama lembar penilaian. Dari media pembelajaran itu Ibu akan melaksanakannya di hari kapan Bu? Kapan Ibu akan melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran tersebut? Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2020. Ya, baiklah Bu. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Itu di kelas mana Bu? Di kelas 10 IPA 1. Ya, baiklah Bu. Dari percakapan kita ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan yang kita laksanakan pada hari ini Bu ya, satu, mengetahui rencana pembelajaran, terus yang kedua mengetahui area pengembangan, terus yang ketiga tujuan, terus yang keempat adalah media pembelajaran. Baiklah Bu, dari percakapan ini berarti Ibu sudah mengetahui rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, mengetahui area pengembangan yang akan lebih Ibu fokuskan, serta tujuan dan media pembelajaran. Baiklah Bu, terima kasih untuk percakapan hari ini. Sampai ketemu di kelas untuk pelaksanaan supervisi dan pasca supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Sebelum kita memulai, Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa. Doa mulai.
Nyatanya lah, memang kita tuh kalau bahasa ibu memang kalau masuk ke situ kita harus sampai hati ke hati. Kalau tidak hati ke hati, ini dunia lo anak. Yang sudah kita jelaskan tadi ya. Di sini ada pola hunian sama bentuk dan nama ramu. Kalian lihat buku paket, di sana ada pola hunian. Ada gambar tentang di mana pola manusia purba aksara. Di sana ada manusia yang tinggal di dalam pola. Ada dua ciri hidup di alam terbuka. Di sana Ibu ada timbul pertanyaan, bagaimana mereka bisa tinggal di dalam gua? Kenapa bisa mereka tinggal di dalam gua? Ada yang bisa? Atau kenapa mereka tinggal di tepi pantai atau aliran sungai? Atau yang lebih mudah karena mereka lebih mudah. Manusia di zaman itu bisa mempraksa tinggal di dalam gua. Mereka hidup di tepian pantai, bisa tepian sungai atau alam terbuka. Kenapa mereka tinggal lagi di dalam gua? Karena dedaunan. Selanjutnya, masa berburu dan meramu. Nah, atau juga tapi yang disebut dengan terus yang keempat, nah sudah ada perdagangan barter. Barter tahu? Apa? Ya. Pertukaran barang. Nah, di sini dengan adanya orang-orang Yunan tadi yang masuk ke negara kita, maka kita ajarkan satu bentuk pertukaran barang. Mereka sudah memulai yang namanya perdagangan. Nah, pada zaman nenek moyang kita sudah ada yang dinamakan dengan sistem barter, tukar menukar. Dari contohnya Kak, ikan ditukar dengan sayur, cabai dan sebagainya. Mereka sudah memakai sistem barter. Terus alat bertanya terdiri di kapak persegi dan kapak lonjong. ya, alat pertaniannya terdiri dari kapak persegi dan kapak lonjong. Di sini dikatakan di sana mereka mulai memperalat, kalau tadi cuma kapak genggam, sekarang sudah ada kapak persegi dan kapak lonjong. Ya. Masa bercocok tanam mereka masih tetap di pinggiran air. Terus mereka mulai berbicara bergotong royong. Nah, ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong yang dijadikan alat pertanian untuk menebang kayu dan pokok-pokokan yang lain. Masa mengenal kepercayaan. Nah, masa mengenal kepercayaan ini berarti mereka sudah ada sistem kepercayaan. Kalau kita sekarang sistem kepercayaan itu ada agama. Berarti mereka mempunyai sistem kepercayaan. Ada apa saja kepercayaan?
Kalau untuk materi, belum materi itu belum jelas awalnya. Kalau untuk Sugadoyo, kalau administrasi di untuk Sugadoyo itu 9 bulan, materi 6 bulan. Atau sistem ujian Kak. Percaya bahwa setelah mati ada permodul kehidupan yang lainnya. Apalagi Kalau orang-orang modul yang selesai, percaya itu adalah orang-orang yang berpengaruh di Berarti dunia. Mereka percaya bahwa nenek moyang yang sudah meninggal itu rohnya akan kembali dengan kepercayaan Ananis. Contohnya apa lagi? Percaya akan alat-alat atau benda-benda yang percayai bahwa ada rohnya. Ada yang sama sekali seperti itu. Ada ya? Percaya dengan cincin batu akik misalnya. Selo. Terus apa lagi? Patung. Terus apa lagi? Pohon besar. Apa lagi? Kalung mungkin. Apa lagi? Ya, keris. Mereka percaya bahwa ada poinnya bisa. Terus kepercayaan yang menganggap kunci binatang. Sampai sekarang banyak hal-hal yang percaya bahwa binatang itu dianggap kunci. Misalnya, contohnya, sapi bagi orang-orang muda dikatakan bahwa itu adalah dewa. Terus apa lagi? Hah? Gajah dipercayai sebagai dewa. Terus apa lagi? Yang binatang dianggap suci. Pada saat ini pun banyak yang percayai binatang-binatang itu dianggap suci. Bagi mereka itu adalah Salah satu langkah di depan dewa. kawan yang baik. Contohnya tadi adalah sapi, Tidak ada gajah. aja, Apa kami lagi? kan belum ngaku-ngaku itu. Tidaklah satu langkah. Uji biasanya, ya kan? Kalau kita jangan sampai mengaku uji. Katanya kalau kita sampai menguji maka akan mendapat sih. Ya, mereka menganggap bahwa itu adalah binatang suci. Nah, bagi kita biasanya ada penanda. Misalnya, aku begitu motor atau berterjun, apa? Bertumpul, terus apa yang terjadi? Nah, berarti kucing itu dianggap satu binatang yang suci, yang diuji. Biasanya seperti ini. Terus, yang keempat yaitu paham pekerjaan keadaan perasaan perasaan intelektual. Contohnya apa saja? Ada banyak sekali contoh paham akan samanisme, paham mengejar kepada pelaksanaan upacara itu. Banyak sekali contohnya apa saja? Ya, sesajen itu dibuat juga apa? Aku maksud aku kembali. Yang lain. Jangan ke Zoltan. Yang lain apa? Ayo. Aku buat foto-foto sampai keluar kalkulator ini naik kalau satu Betapa memperkuat di catatan aku bekerjalah dengan ikhlas biar terus apa lagi upacara setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi dari kalimat itu aku tanya ngaku sampai apa saja? Kalimat itu. Ini biasanya pakai ritual. Video yang tiap aku lakukan bisa pendek. Ada apa saja paham akan itu?
ini dari hasil. Jadi karena aku udah berhasil, Upacara iya, upacara keluarlah kalimat upacara pengukuran ini biasanya dilakukan dengan orang-orang yang berpengaruh jadi di aku kerja tuh kami dunia. kita lagi sama Semakin berpengaruh orang ini itu bukan karena kami kita semakin tidak mau punya banyak jabatan lagi kekayaan yang ada, karena memang termasuk kurian baik itu mengumpulkan barang-barang jadi yang masalah di situ karena aku lagi gandum yang tadi dengan kalimat kalau setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Karena ya mungkin ini aku belum masuk tinggal itu lagi karena kalau pesimis dulu ayo setiap punya pelakukan tidak ada yang bos maka ya aku lagi kan pasti berdua baju kesayangan juga yang di bawah juga terus termasuk alat mereka makan apa itu Oriuk, tahu Oriuk? Ya, itu dikubur juga. Kenapa juga? Bahwa mereka percaya bahwa setelah ada kejadian, ada kehidupan yang lain. Masa hidup mereka itu seharusnya hidupnya semakin dihargai orang, maka mereka semakin banyak barang-barang yang mereka baik, ini kita latihan soal ya. Latihan soal daripada penampilan kalian yang bagi kelompoknya ini 4 orang. Buat latihan dikerjakan di kertas lembar ya. Dikerjakan di kertas lembar waktunya 15 menit. Nah, dari mulai sekolah hunian berburu meramu dan bercocok tanam sampai sistem kepercayaan itu kalian simpulkan. Setiap masing-masing kelompok nantinya maju ke depan menyimpulkan hal tersebut. Silakan makan apa? Nilai mana? Nilainya tuh nilainya di sini ada format
Ini dikumpul nih. Sedangkan PT apa ini? Bukan ini pengiriman banyak pengiriman langsung ini pengiriman ya sebenarnya Kalau kabut ini wilayah wilayahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Hepriani dari SMA Negeri 2 Seluma, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Saya hari ini akan melaksanakan wawancara pasca observasi. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Herlika dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, dan Ibu Eva Sesti, guru mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum Bu Herlika, Ibu Eva. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Pada pertemuan pasca observasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eva sebagai bentuk evaluasi atau mengetahui pencapaian yang sudah dilaksanakan pada saat supervisi kemarin Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu selama berjalannya pembelajaran di kelas bersama seperti saat ini? Sebenarnya sedikit grogi ya Bu, karena biasanya itu cuma ada saya dan anak-anak. Nah di sini lebih dari itu, jadi saya grogi. Tetapi saya optimis dan tetap semangat untuk lebih baik lagi. Ya, bagus ya Bu, Ibu tetap semangat dan tetap optimis. Pertemuan kita pada pasca observasi ini Bu, ini kan bertujuan untuk menggali, mengevaluasi terkaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai umpan balik bagi Ibu atas perbaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Bu, boleh nggak ceritakan sedikit nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai kemarin? Iya. Yang pertama itu aspek pengetahuan ya Bu. Di aspek pengetahuan ini anak-anak itu sudah mampu memahami tentang pola hunian masyarakat praksara. Terus dari aspek keterampilan mereka sudah mampu mendemonstrasikan hasil diskusi itu di depan kelas Bu. Terus di aspek integrasi KSE mereka itu sudah mandiri Bu, sudah berdoa sebelum belajar itu, sebelum disiapkan oleh gurunya mereka sudah berdoa terlebih dahulu. Ya, berarti ini ada 3 ya Bu, area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan. Yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga itu aspek integrasi kompetensi sosial emosional, dan itu sangat bagus sekali Bu. Menurut Ibu Bu, sejauh mana menurut Ibu keberhasilan yang telah tercapai dari pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini? Nah, baik di sini di segi pengetahuan yaitu siswa sudah dapat menerima ya Bu, pemahaman pembelajaran itu sudah 80%. Terus dari segi keterampilan itu sudah 80% ya Bu. Terus dari segi KSE sudah mulai mencerminkan nilai dan kemandirian.
Wah, ini Ibu sudah mencapai 80% ya Bu dari tingkat keberhasilan atau pencapaian yang sudah dilaksanakan pada proses pembelajaran, dan itu sangat bagus sekali Bu. Ibu sudah di segi pengetahuan, segi keterampilan itu semuanya sudah mencapai 80%, dan KSN-nya sudah mencerminkan di bagian-bagian kemandirian, kesadaran diri terhadap anak tersebut. Apa Bu kendala yang Ibu temui pada saat pembelajaran? Ada nggak sih? Ada Bu, karena sebagian siswa itu masih kurang aktif dalam melakukan diskusi. Oh, berarti dari 80% tercapaian tadi itu 20%-nya itu kendalanya di bagian siswa yang kurang aktif ya? Ya. Menurut Ibu dari 20% itu kendala yang ditemui tadi Bu, itu kira-kira apa sih penyebabnya Bu? Yang berdasarkan analisis dari Ibu? Bisa jadi karena mereka beranggapan bahwa materi ini kurang menarik. Tetapi di sini saya akan memperbaiki sistem pembelajaran agar lebih baik lagi Bu, supaya anak-anak yang kurang aktif itu menjadi lebih aktif. Ya, berarti Ibu sudah melakukan penganalisisan tentang masalah yang ditemui, dan Ibu akan segera menemukan solusi-solusi untuk memperbaiki dari hambatan yang Ibu temui. Kira-kira Bu, tindak lanjut Ibu atau perbaikan yang Ibu temui tadi, Ibu akan melakukan? Saya akan melakukan dan mempersiapkan media yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa tersebut. Terus seperti misalnya visual, audiovisual, dan kinestetik. Untuk perbaikan kedepannya, ini Ibu akan mempersiapkan media yang lebih baik lagi, terus mempersiapkan memenuhi kebutuhan belajar anak berdasarkan gaya belajar anak yang seperti audio, visual, dan kinestetik ya Bu. Nah, tadi kan itu Ibu menyebutkan media, mempersiapkan media kembali Bu. Dalam mempersiapkan media pembelajaran ini, apakah Ibu akan bekerja sama dengan guru lain atau berkolaborasi atau seperti apa Bu? Saya akan mengajak rekan sejawat ya Bu, untuk seperti Pak Wawan, karena saya melihat bahwa Pak Wawan ini sudah sering sekali memakai media pembelajaran. Oh iya, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan Pak Wawan ya Bu dalam proses mempersiapkan media pembelajaran ini. Itu bagus sekali Bu, tetap dilaksanakan. Dan kira-kira Bu, untuk tindak lanjut Ibu yang sudah disebutkan tadi, media pembelajaran, mempersiapkan kebutuhan anak, dan mempersiapkan gaya belajar mereka sesuai gaya belajar mereka, seperti itu kan berdasarkan audio, visual, kinestetik tersebut, itu kira-kira apa Bu yang akan Ibu lakukan? Saya tidak bisa memastikan Bu kapan, tetapi saya akan secepatnya melakukan tindakan. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Saya tunggu ya Bu cerita-cerita dari Ibu selanjutnya, dan cerita dari tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan ke depannya bagaimana. Terima kasih atas waktunya. Dan sekarang saya akan memberi kesempatan kepada pengajar praktik kami, Ibu Herlika dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Silakan Ibu Herlika, bagaimana pasca observasi kami pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Dina, Ibu Eva, luar biasa bahwa kompetensi coaching yang dimiliki Ibu Dina sudah sangat baik, sudah sesuai alurnya, sudah bagaimana menggali apa yang ada dari Ibu Eva, sehingga didapatkanlah capaian bahwa nanti akan ada mempersiapkan media bersama rekannya, kemudian pembelajarannya sudah mencapai 80%, itu sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ibu Eva, Ibu Nina. Hari ini percakapannya, kompetensinya sudah sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Herlika, pengajar praktek Kabupaten Seloma. Baiklah, untuk pasca observasi pada hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.